Serigala Dajjal ini dibiarkan atau dilawan? Dibiarkan atau dilawan? Saya ingatkan kepada jemaah pengajian, sekali lagi, baik yang ada di Pasuruan, yang ada di Tanggul, yang ada di Jember, yang ada di Bangil, yang ada di Surabaya, yang ada di Madura, bangkit panjenengan sedaya sampai neneng panjenengan para habaib pepeneneng. Wah, menantang, ayo di sini 24 jam, di datang ini nggak ada. Tak iblis sungguhan. Pak Muhdor, ini masih panjang ya videonya. Intinya mengkompori, memprovokasi jamaahnya agar mengasih shock terapi kepada Kiai Imaduddin Banten agar jangan dibiarkan memberikan ceramah dimanapun, harus dikejar-kejar dari shock terapi. Ini maksudnya apa nih? Membandingkan antar kedua pendapat yang pro dan yang kontra. Kalau hanya mendengar, melihat, membaca, menyimak video yang pro dengan kita saja, maka nanti tidak bisa seimbang, tidak bijaksana dalam menentukan dan menyimpulkan ya pemahaman, asumsi, interpretasi. Ini caranya nih. Jadi saya tidak menanggapi Kang Mas Muhdor ya dengan emosi, walaupun beliau itu emosi gak karu-karuan, menantang orang, mempersekusi dengan shock terapi yang lebih dahsyat lagi. Feudalisme Balawi pun sontak mendapatkan perlawanan. Para pendakwah kalangan Balawi pun mengkanter dengan berbagai cara. Seperti biasa, pola klasik yang mereka mainkan adalah masif mendoktrin para muhibin yang masih loyal kepada mereka untuk melancarkan perlawanan. Bahkan bila perlu melakukan provokasi untuk menjegal siapa saja yang mengancam eksistensi para habaib klan Balawi di negeri ini. Dan aparat kepolisian harusnya tetap bertindak atas apa yang dilakukan oleh Habib Muhdor ini. Dia sudah memprovokasi santri-santrinya, memprovokasi massa, ya, dan menebar kebencian, akan melakukan persekusi kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman dan kawan-kawan. Ini berbahaya sekali jika terjadi, Karena ceramah Muhdor viral, dia sangat menunjukkan kebodohannya ya, begitu arogan dan sangat jumawa dengan berapi-api, dengan menyala-nyala tetapi justru menunjukkan kedunguannya. Ceramah yang semacam ini sebenarnya bukan kali pertama Bapak Muhdor menebar kebohongan. Bagi orang yang tidak kritis, yang kurang literasi, atau bagi muhibinnya, tentu saja Pak Muhdor ini dianggap hebat luar biasa. Mohon maaf, saya adalah muhibbin sejati. Tak seorang pun yang bisa menghalangi saya untuk mencintai suriah Rasulullah SAW, baik dari jalur Hasan maupun dari jalur Sayyidina Husain. Alhamdulillah. Seperti biasa, berkenaan dengan orang-orang yang kurang ajar telah memasukkan nasab suci yang mulia, yaitu nasab Ba'alwi, ataupun yang disebut dengan nasab Bani Ubaidillah. Saya sangat menghormat sekali dan juga mendukung pernyataan dari Habib Muhdor. Tetapi dalam hal ini saya juga ingin mengatakan bahwa Habib Muhdor tidak perlu panik, tidak perlu gundah,
tidak perlu risau terkait masalah air karomah. Walaupun pembahasan nasab ini semakin lama semakin banyak yang bisa mengaksesnya, air karomah bisa tetap terus terjual, terutama yang di Tanggul. Menghina kepada para keturunan Wali Songo itu dibilang dajjal, ya. Jadi Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan itu katanya dajjal. Padahal sudah jelas ya. Kita juga semua sudah tahu dajjal itu termasuk golongan dari orang Yahudi. Apalagi yang gennya itu bersambung kepada Yahudi itu adalah antek-antek dajjal, ya. Kalau seandainya sekarang pengikutnya banyak, itu pengikut dajjal gitu ya. Terus semua sudah tahu. Terus katanya mau nantang-nantang. Yang parahnya ini mau nantang-nantang. Oh, ngirim sok terapi katanya. Ini Habib itu yang di video ya. Saya kasih tahu sama Anda. Jadi mau kapan? Hah? Mau kapan? Di mana waktunya? Tentukan lokasinya mau di mana. Gak usah lah keluar-keluar kayak gitu, sosokan menantang-nantang kayak gitu. Saya cuma tinggal menunggu para orang-orang Bali ini mau di mana tempatnya. Saya cuma sedang menunggu. Kami itu sedang menunggu, ya. Jadi maunya kapan orang-orang Bali ini? Kalau cuma sekedar ceramah keluar-keluar kayak gitu, mau ngasih sok terapi gitu, inilah basi. Fatwa Imam Syafi'i betapa wajibnya umat muslim mencintai ahlul baitnya Nabi. Tapi bukan Habib, bukan duriannya Alawin bin Ubaidillah, bukan. Oh, sampai dini hari aja Ubaidillah ini kok belum terverifikasi sejarahnya. Yang katanya Ubaid kemudian Abdullah ditasgir jadi Ubaidillah, sembahlah. Kita nggak tahu itu. Kan begitu. Nih, sejarah akan membongkar bagaimana Imam Syafi'i ketika beliau rihlah berada di daerah Najran. Waktu itu Najran menjadi pusat pemerintahan gubernur yang ada di negara Yaman pada waktu itu. Ini saya bacakan. Karena memang karakter Yaman memang begitu, Pak. Untuk mengadu data tentang terputusnya nasab Ba'alwi ini, Pak Muhdor Tanggul diam lebih baik daripada berbicara menampakkan kebodohan. Tulisan Kiai Imad tanggal 29 Juni 2024, teman-teman silakan baca sendiri melalui link yang saya sematkan di kolom deskripsi. Pak Muhdor dengan berapi-api berpidato di hadapan awam. Rupanya ia sangat kesal sekali dengan penulis. Ia instruksikan kepada gerombolannya untuk menolak penulis di beberapa daerah yang ia sebutkan. Mungkin menurutnya daerah-daerah itulah yang menjadi basis fansnya. Dia tidak tahu bahwa daerah-daerah yang disebutkannya itulah sebenarnya tempat bercokolnya para pionir-pionir dan tokoh-tokoh yang pertama memunculkan wacana habaib bukan cucu Nabi. Daerah-daerah yang disebutkannya itulah para kiai dan tokohnya banyak yang mengunjungi penulis atau mengundang penulis untuk suatu acara. Itu membuktikan bahwa sebenarnya secara sosio-antropologis keberadaan Ba'alawi di suatu daerah memunculkan masalah-masalah kemasyarakatan yang unik. Orang-orang seperti ini yang dimurkai Allah, kalian sudah mengertikan maksud dari ayat ini. Mereka mendahului keputusan Allah, mereka lebih hebat daripada Nabi Muhammad sampai bisa melihat isi surga. Belum lagi cerita khurafat lainnya. Tujuan mereka ini untuk mengkultuskan klan-klan mereka untuk menciptakan kasta, membodohi umat dan memperkaya diri. Ketahuilah Allah melaknat orang munafik, sementara orang-orang akal malah mencintai dan memuja mereka. Maka dia bilang Dajjal iman. Kurang ajar ini. Ujaran kebencian, menghasut massa yang dengan hasutannya ini bisa berakibat fatal, bentrokan antara anak-anak Nusantara, antara anak-anak pribumi. Kang Muhdor, Kang, kalau sampean berani nggak usah provokasi orang-orang cabangah anak-anak Nusantara. Kalau sampean berani ngasih subterapi, datang sendiri. Kalau nggak berani ajak.
kaum keturunan pengungsi Yaman, balamu itu jangan memprovokasi anak-anak pribumi, suruh benturan dengan anak-anak pribumi yang lain. Ya, saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan di seluruh Nusantara, di Jawa Timur, di wilayah Jawa Timur. Jangan mau diprovokasi oleh keturunan imigran Yaman semacam. Nanti akan kita bahas bersama. Ketika kitab Abnaul Imam ini disalin yang terakhir kali oleh Habib Yusuf Jamalul Lail, beliau Habib Yusuf Jamalul Lail menambahi dengan nama yang keempat dari putranya Imam Ahmad Al-Abbah, yakni Abdullah, di dalam Musajjar, ya, di dalam grafik kan gampang, tinggal nambahi saja, nulis seret panah langsung nambah nama gitu saja. Ini di halaman 169 Abnaul Imam fi Misra Wasyam. Dan aslinya kitab ini itu cuma 25 lembar. Yang 21 itu isi, yang 4 lembar itu muqaddimah. Yang 4 lembar itu muqaddimah. Ini pun ketika disalin oleh As-Safarini, tidak mulai yang pertama kali. Oleh sebab itu ketika mau membaca kitab ini harus membaca muqaddimahnya dulu. Tidak boleh langsung, wah ini kitab abad keempat. Bukan, ini kitab abad kedua Hijriyah. Imam Ahmad Al-Abbah belum lahir, ya. Imam Ubaidillah belum lahir, Imam Alwi belum lahir, ya. Jadid dan Basri juga belum lahir, Imam Muhammad belum lahir, Imam Alwi belum lahir, Imam Ali Kholi Isa belum lahir. Ya. Abad kedua Hijriyah, bukan abad ke-5. Nah, ini loh. Ta'lif Abil Mu'ammar Yahya bin Muhammad bin Qasim Al-Hasani Al-Alawi Asy-Syahir bin Toba-Toba. Ibnu Toba-Toba itu adalah Si Mukhtar ini memperlihatkan kebunuhannya. Katanya sudah ada kitab sejaman, kitab abad keempat, yang menuliskan Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa. Di mana kitab itu sebenarnya sudah pernah dibahas oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman dan terkonfirmasi sebagai kitab palsu. Suara kerasing, waduh, ini nggak ada mic. Kedengaran tidak, saudara? Atau mungkin volume daripada handphone saudara-saudara itu tidak dibesarin ya, tidak dinaikkan volume. Mungkin saya hanya mengomentari terkait masalah setrum menyetrum ataupun tegangan tinggi. Saya di sini ingin mengomentari hal-hal yang aneh-aneh sebenarnya. Ini Habib apa belut listrik? Saya cuma ingin menanyakan itu. Ini Habib ulama atau belut listrik? Strum dengan tegangan tinggi untuk shock terapi. Seperti kita ketahui bahwa belut listrik itu memiliki kekuatan untuk menyetrum dengan tegangan tinggi ketika dirinya diusik. Tapi kalau Habib yang ini, ketika nasabnya terusik, maka dia menjelma menjadi siluman belut listrik. Bahkan ada seorang tokoh Jember yang menghadiahkan penulis tiket haji khusus untuk tahun depan. Mungkin sebagai tanda terima kasih atas kajian penulis akan terputusnya nasab habaib di Indonesia. Provokasi yang Pak Mudor lakukan dalam pidato itu bisa dianggap oleh pribumi Indonesia sebagai arogansi warga keturunan pendatang terhadap warga pribumi asli Indonesia. Ini yang harus dihindari. Tentang kajian ilmiah terputusnya nasab Habib yang penulis sampaikan, itu bisa dijawab dengan kajian ilmiah pula. Dan dari semua jawaban, baik berupa kitab berbahasa Arab atau buku yang berbahasa Indonesia, semuanya terbukti
tidak bisa membawa dalil-dalil yang menjawab keterputusan nasab Ba'alawi itu. Dalam pidato itu, Pak Mudor dengan jumawa membawa sebuah kitab yang katanya abad keempat Hijriah. Dengan itu ia mengatakan bahwa kitab itu adalah dalil yang kuat untuk menjawab keterputusan nasab Ba'alawi. Namun sayang, kitab yang dibawa dan dibaca dengan cara baca yang di bawah standar Kiai Indonesia itu ternyata adalah kitab Abnaul Imam. Rupanya Pak Mudor ketinggalan kereta. Suatu hal mensahihkan nasab Ba'alawi saya tidak terima, kecuali sayanya musyahadah dalil dianya. Si Ima dalilnya bohong-bohongan kabeh. Mau anak marah-marah wong tanggul katanya Imad Dajjal. Ini ada kitabnya, kitab abad keempat. Sudah sahih di sini disebutkan bahwa Ubaid anaknya Ahmad. Ini kitab namanya Abnaul Imam. Wah, Abnaul Imam sudah saya bahas hampir 2 tahun yang lalu ketika pertama kali saya mengeluarkan tesis saya. Seorang kiai dari Pelamunan, Banten datang ke rumah saya, manggilnya Abah sama saya, kiai dari Pelamunan, sekarang ketua PCNU Kabupaten Serang sekarang, namanya Gus Robi. Abah, ini ada kitabnya ini, karena dia mondoknya di Yaman. Ini ada kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam. Masya Allah, kata saya tidak ketemu kitab ini, kok Kiai Robi bisa ketemu. Sini saya lihat, saya teliti kitabnya, ternyata kitab ini adalah kitab palsu, baru dicetak tahun kemarin, tetapi mengatasnamakan tahun 473 atau 37 Hijriah. Ternyata kitabnya itu kitab aslinya 20 lembar, dikarang oleh orang yang ada di tahun 199 Hijriah. Hanya menerangkan anaknya Sayyidina Ali dan cucunya Sayyidina Ali, Abnaul Imam fi Misra wa Syam Al-Hasan wal Husain. Tidak menerangkan yang lainnya karena tahunnya saja masih tahun 199 Hijriah. Sedangkan Ubaid itu wafatnya 383 Hijriah. Masa iya orang yang hidup di tahun 199 Hijriah bisa mencatat orang yang ada di tahun 383 Hijriah? Bohong apa ragu? Bohong. Lah iki jebari marah-marah bahwa kitabnya sudah ditemukan, ini kitab abad keempat. Ya 473 kan kudunya abad kelima. Wis ngomongnya salah, isinya salah. Kalau misalnya kitab itu benar, itu sing cerdas-cerdas kan sing ngebela kayak Rumel Abbas, kayak Idrus Romli, itu dulu yang akan dipakai untuk menjawab saya. Profesor Said Agil Al-Munawwar pasti akan membawa dalil itu kepada saya. Tetapi kenapa mereka tidak membawa? Karena mereka pun tahu itu kitab palsu. Dan kepalsuan itu diakui di mukaddimahnya ada. Mukaddimahnya ini kitab dikarang pada 199, tetapi kemudian ditambahi pada abad ke-12, ditambahi lagi pada abad sekian, ditambahi lagi oleh yang terakhir Yusuf Jamalul Lail yang baru wafat beberapa tahun kemarin.